sekarang kita ke Pak Haji Amin yang selalu sibuk dengan, waduh, orang capeknya. Iya, atau semangat 45 atau kalau kata doain biar sehat ya. Amin, amin ya Allah. Kalau kata Jomaira mah perjuangan dan doa. Nah, cerita sedikit dong Pak Haji Amin kegiatan-kegiatan yang udah dilakuin juga selama ini. Kalau tadi banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Abdul Aziz tentang apa yang sudah dilakukan Basnas. Nah, kalau Pak Haji Amin juga kan terjunnya langsung nih ke lapangan nih. Ya. Kita pengen dengar juga nih dari Pak Haji Amin nih. Rina, apa yang selama ini dikerjakan pada saat banjir lah ya. Ya, tadi yang disampaikan sama Pak Ketua, mungkin tinggal nambahin aja saya. Alhamdulillah kita pada bulan Desember akhir itu sudah membentuk program yang namanya BTB, Basnas Tanggap Bencana. Itu kita bekerja sama dengan BPBD Kabupaten, kemudian juga dengan BTB Jawa Barat. Kita bentuk program pada akhir Desember, Januarinya langsung banjir. Nah. Tapi udah ada persiapan. Ada, alhamdulillah. Kita punya fasilitas perahu karet juga ada. Kemudian dari bentukan 25 orang dari perwakilan 6 kecamatan. Alhamdulillah pada saat yang dibutuhkan, pada saat banjir itu ya berperan aktif membantu BPBD pada saat ada musibah banjir. Alhamdulillah tadi yang juga disampaikan sama Pak Ketua, dari beberapa lembaga juga semua banyak yang membantu peran aktif Basnas. Kemudian tadi yang disampaikan, karena banjir itu bukannya datang sekali, ada 3 kali, 3 tahap itu. 3 gelombang gitu kan. Betul. Jadi pertama pas baru mulai musim nih Januari, kita udah ke Gembong tuh. Udah naik perahu sama Pak Camat. Terus ada lagi babak kedua, ya kan? Bah tuh yang Bayuran. Nah, kirain udahan tuh terakhir, nggak taunya. Terakhir kita itu ke perbatasan Babelan Muara Gembong yang dibilang Pak Ketua itu sudah lebih dari sebulan. Sampai kita lihat itu jalanan udah belumut kok. Jalanan rumah itu namanya betrik, itu udah masuk ke kamar itu rumah. Itu yang apa sampai naik ke balai-balai itu? Iya, sampai ya saking apa masih belum apa masih banjirnya. Iya. Itu alhamdulillah kita bisa bekerja dengan beberapa lembaga yang membantu juga, alhamdulillah. Kemudian juga apa yang tadi disampaikan Pak Ketua, bukan saja kita melaksanakan peduli banjir itu, tapi kita juga program yang lain kita juga jalan, termasuk Bekasi Cerdas. Kita mengundang murid-murid siswa gitu kan, SD, SMP, SMA di aula masjid Pemda juga kita undang, sudah banyak, kurang lebih sudah lebih dari 10 kecamatan. Itu bahkan juga akan terus berlanjut. Kemudian juga kita ada pelaksanaan pelatihan AC yang disampaikan Pak Ketua. Di tahun 2021 ini sudah 6 kecamatan. Dari masing-masing kecamatan 20 orang yang kita latih pemuda mandirinya. Kemudian alatnya juga sekarang kita tambah menjadi 4 paket gitu. Jadi kalau dari 20 murid ya siswa yang ikut pelatihan, kalau 20 orang jadi satu kelompoknya itu berlima gitu. Dan perkembangannya sampai saat ini alumni para teknisi AC lulusan Baskul ya, namanya Baskul itu. Baskul itu sudah lebih dari, kalau tahun 2019 dari 20 kecamatan, satu kecamatannya 20 berarti kan 400. 2021 sudah jalan 6, berarti kalau 20 berapa? 120 ya. Ya diharapkan para alumni ini juga tidak hanya pinter sendiri, tapi dia juga mengajak saudaranya, tetangganya. Gitu. Berarti mengajak para mahasiswa ini pun diajak untuk tidak terlalu pengennya ke satu sisi aja, tapi bagaimana mengembangkan mereka untuk menjadi entrepreneur yang tadi Pak Haji bilang ya. Dan pelatihan teknisi AC tahun 2021 ini
kita bekerja sama dengan DMI, remaja-remaja masjid, kemudian juga dari beberapa mahasiswa yang ingin berperan aktif gitu. Jadi kita merubah mindset sebagai seorang anak muda, tidak hanya ingin bekerja di satu perusahaan, tapi menjadi pengusaha atau seorang yang bermandiri. Seperti itu, Pak. Kita tinggal berjalan. Alhamdulillah, berarti mengajak, dan inilah saatnya memang Bekasi itu harus bangkit lagi dari bagaimana kita nggak perlu lagi, kalau orang bilang Betawi betah di rumah, karena udah kagak dah. Mereka udah harus berubah mindset mereka, berubah cara berpikir mereka, bagaimana caranya untuk lebih maju lagi di tanah kelahirannya mereka, terutama wilayah Kabupaten Bekasi. Setelah tadi yang udah disampaikan sama Pak Haji nih, semua kegiatan yang udah dilakuin mulai dari Januari sampai gini hari. Ini kita masukin bulan puasa nih. Nah, persiapan apa yang udah dilakuin sama Basnas menjelang datangnya bulan suci Ramadan? Ini biasanya lebih dari kemarin nih. Belum lagi zakat fitrah. Ya. Belum lagi apa namanya bagi-bagi sembako dan tuh. Intinya kegiatan-kegiatan yang dilakuin dah sama Basnas nih. Pak Haji atau Pak Jamil nih? Pak Tua dulu dah. Pak Haji dulu. Iya, Pak Tua dulu dah. Aida menikah tunjukkan. Ya, saya atas nama pribadi dan keluarga besar Basnas Kabupaten Bekasi mengucapkan sebentar lagi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Ya. Adapun persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ya sama seperti tahun-tahun kemarin, dan kita kondisinya masih kondisi pandemik ini. Ya. Jadi biasanya kita membuka gerai-gerai di lokasi-lokasi untuk pengumpulan pelayanan kepada masyarakat yang bila mana mau memberikan dana zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrahnya, itu juga kami menyiapkan di gerai-gerai seperti di SGC, di Lotte, di Pemda ataupun di tempat-tempat di keramaian. Dan biasanya juga kami menjelang Ramadan itu ada sosialisasi zakat fitrah dengan para ketua-ketua DKM ataupun UPZ se-Kabupaten Bekasi. Oh gitu. Iya. Namun kondisinya dengan kondisi pandemi seperti ini, kami juga khawatir. Akhirnya kami lakukan via WA grup, itu kami berikan sosialisasi dengan para ketua-ketua DKM ataupun para ketua-ketua UPZ. Sehingga berapa sih besaran nilai zakat fitrah yang sekarang ini bila dikonversi dari beras menjadi uang. Alhamdulillah kami selama ini mengikuti fatwa MUI Kabupaten Bekasi, karena memang sebelumnya kami berkirim surat minta fatwa dari MUI Kabupaten Bekasi berapa sih besaran zakat fitrah yang bila dikonversi ke uang. Nah, berdasarkan surat dari MUI nomor 31 MUI _ Kabupaten Bekasi _ 3 Romawi _ 2021, MUI Kabupaten Bekasi melakukan rapat para bidang fatwa, itu tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah menetapkan besaran nilai zakat fitrah bila dikonversi ke uang sebesar Rp35.000. Rp35. Tidak ada koma, pas bulat itu Rp35.000. Kagak ada lebih banget Rp35.000 ya. Ya. Sehingga ini pun nanti akan kami sosialisasikan baik ke lingkungan ASN maupun ke seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi, bila mana umat Islam yang akan menunaikan zakat fitrahnya dikonversi ke uang sebesar Rp35.000. Dan kami dari Basnas Kabupaten Bekasi melalui UPZ yang tersebar baik dinas, instansi maupun di DKM masjid dan musola ataupun lembaga-lembaga siap menerima dana zakat, infak sodakoh, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dan kami juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, berapa sih nilai zakat mal yang harus saya bayar. Kami juga membuka konsultasi seperti itu. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami dan bisa mengetahui
Seperti itu persiapannya. Nah kalau Haji Amin, tadi udah Pak Haji Haji, Ini apa? yang bagian lapangan. Nah, ini. Karena kan udah belum puasa masih tetap ke lapangan Iya. apa gimana nih? Jadi yang pertama beberapa hari yang lalu kita juga ada rapat dengan Kesra, ya ada agenda kegiatan pemerintah, dalam hal ini Pak Bupati yang akan melaksanakan safari Ramadan. Ya mungkin kita menunggu kegiatan tersebut yang akan diagendakan. Kita dari Basnas siap membackup. Gitu. Oh berarti udah ada bakal ada safari Ramadan? Insya Allah, Amin. itu yang pertama. Yang kedua juga selain agenda dari Pemda, kita juga ada agenda dari Basnas untuk kegiatan buka puasa juga ya Pak. Gitu. Buka puasa bersama, safari Ramadan, Iya. ini udah mulai teragendakan. Nah, kira-kira kalau masyarakat Kabupaten Bekasi yang ingin berzakat datangnya kemana aja, bisa ke Basnas atau untuk wilayah-wilayah kan mereka kan pasti ke masjid atau tempat-tempat. Kalau yang ada di Pemda gimana nih Pak Haji? Yang pertama teknis pelaksanaan pembayaran zakat itu kan bisa melalui UPZ masing-masing dinas, itu yang pertama. Kalau untuk umum masyarakat itu kita sudah ada rekening Basnas yang khusus untuk pembayaran zakat itu. Atau tadi yang disampaikan Pak Ketua, insya Allah kita akan juga membentuk gerai-gerai di beberapa tempat yang strategis seperti di mal-mal atau yang lainnya itu. Hanya kita berharap mudah-mudahan setoran pembayaran zakat ini jangan dipepetkan ke waktunya gitu. Iya, gitu. Jangan sampai ini sehari 2 hari kita ini kan seperti itu, Pak. Gitu. Nah, pagi-pagi udah jadi pelaksanaan pendistribusian dari dana zakat yang terkumpul biasanya kita sudah berikan dalam bentuk beras yang kita langsung distribusikan ke beberapa pemetaan wilayah masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi, gitu. Seperti tahun lalu kan kita sampai hampir 50 ton ya Pak. Kayak seperti itu. Makanya ya kan kita bermohon ya kalau bisa pembayaran zakat ini jangan dipepet. Satu gitu. Ya, benar. Gitu. Orang kan sih banyak yang ngegampangin kan Pak Haji. Masih lama, besok, ntar. Iya. Tapi kan permasalahan sekarang itu besarannya udah ketahuan. Iya, 35.000. Nah itu kalau untuk pembayaran zakat fitrah itu kapan sih bisa mulai dibayar? Apakah di saat masih baru akan puasa atau pas sudah pertengahan puasa? Kalau tadi kan jangan sampai mepet gitu. Nah biasanya orang kan suka ngentar-ngentar nih. Kira-kira yang pas waktunya itu kapan nih Pak Haji? Iya, zakat itu ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu banyak pengembangannya, seperti zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat profesi, kemudian juga zakat perkebunan dan sebagainya. Bahkan juga ada zakat saham. Kemudian yang kedua itu zakat fitrah, itu zakat jiwa. Dan waktunya pembayaran zakat fitrah ini bisa dilakukan begitu dur maghrib memasuki bulan suci Ramadan, sudah boleh itu. Oh udah boleh? Sudah boleh. Oh enggak harus mudah-mudah besok mau lebaran. Enggak. Kirain begitu, kan biasanya gitu, ada bilang. Itu udah boleh Pok, gitu. Gitu, ya Begitu Allahu Akbar, maghrib tuh, berarti sudah masuk 1 Ramadan. Itu boleh. Itu bom, dengerin bom. Kemudian sampai kapan? Sampai sebelum sholat Idul Fitri, yaitu sebelum sampai naik mimbar khotibnya. Gitu. Coba kalau sampai seperti itu kan mau kapan ngebaginya gitu. Orang pada nungguin ya, Nah, itu nyampe. Jadi alhamdulillah dari Basnas Kabupaten Bekasi selama ini kami menghimpun dana zakat fitrah itu dari teman-teman ASN dan juga masyarakat, dan itu kami dapatkan dalam bentuk uang. Nah kemudian setelah uang terkumpul kami belikan lagi dalam bentuk beras. Jadi memang zakat fitrah itu untuk makanan pokok. Jadi kami belikan lagi beras, dan beras ini juga kami beli dari petani.
Jadi kami beli bukan pedagang-pedagang besar, bukan. Langsung kepada petani. Bagaimana dengan dana zakat juga petani bisa hidup. Apalagi sekarang sedang panen raya beras atau gabah dan harganya juga cukup memprihatinkan ini. Betul. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Dan untuk itu Basnas berkomitmen membeli beras langsung dari petani melalui kelompok tani ya. Kelompok tani yang ada di Kabupaten Bekasi di mana tuh, Pak? Kami beli dari kelompok tani yang ada di Kedung Waringin. Itu pun atas arahan dari Dinas UMKM dan Koperasi. Nah, kemudian beras ini kita dalam bentuk kita paketin kecil-kecil tuh, biasa 5 kilo per 5 kilo. Dan kami bagikan ke wilayah se-Kabupaten Bekasi. Capek, betul capek. Tapi itulah resiko yang harus kami ambil. Sesuai, Pak. Senyum. Jadi orang-orang mau mudik kita masih ngebagi zakat fitrah. Lalu bagaimana? Ada masyarakat yang punya rezekinya ketika menjelang takbiran. Silakan. Nah, makanya kami bekerja sama dengan UPZ, masjid-masjid dan musola. Saya kebetulan juga menjadi ketua DKI masjid. Itu sampai jam 1 malam saya masih nerima. Ya Allah. Kata saya, mana kapan mau pulang ya gitu. Itu biasanya DKM masjid atau musola itu menerima sampai malam dan langsung memang dibagikan ke masyarakat. Langsung. Betul. Ya mudah-mudahan Allah kasih sehat semuanya ya, Pak. Amin. Ya, semuanya juga sampai kepada masyarakat yang membutuhkan gitu, dan apa yang kita berikan juga memang akan menjadi lebih baik lagi. Baik, sebelum Lina tutup, apa sih sebenarnya yang belum kesampaian dari Basnas nih? Ya, sekali lagi semua. Kan nih terakhir nih, sebelum kita closing ya buat sahabat podcast, yang belum kesampaian dari Basnas apa? Kalau dari program, insya Allah sudah kami laksanakan. Kami hanya meningkatkan kualitas, baik pelayanan, bukan hanya kualitas juga kuantitas, baik pelayanan maupun pemberdayaan ekonomi. Karena kami bersemangat sekali, terutama mengubah seorang mustahik menjadi muzaki. Kami berharap mendapat doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa ini loh masyarakat Kabupaten Bekasi, ini loh PR besar kita, bukan hanya pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, tapi juga menjadi tugas kita semuanya mengubah seorang mustahik menjadi muzaki sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. Prinsipnya manusia itu pintar semuanya, cerdas. Tinggal bagaimana kita mentreatment, memberikan pelatihan, memberikan kesempatan buat seseorang itu bisa seperti itu. Itu dia. Baik, Pak Jamin nanti mau ditambahin nggak nih? Gue tahu itu orang-orang ini bakal dinyanyiin ya. Ya mungkin 1,5 menit apa yang Pak Jamin harapin ke depannya. Harapan kami dari Basnas Kabupaten Bekasi, terutama saya dari bidang pendayagunaan dan pendistribusian. Yang pertama, kami berharap dari bidang pemberdayaan, misalkan para alumni teknisi AC bisa dibantu gitu dari beberapa lembaga instansi yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga para alumni ini pemberdayaannya bisa lebih efektif dan maju itu. Itu Pak. Siap. Itu dia sahabat podcast obrolan pagi ini bersama dengan keluarga besar Basnas, bersama Bapak Haji Abdul Aziz selaku Ketua Basnas Kabupaten Bekasi, kemudian Bapak Haji Aminullah selaku Wakil Ketua 2 Basnas Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan apa yang diharapkan semuanya bisa terlaksana. Amin. Diberikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semua amanah bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Amin. Terima kasih buat Pak Haji, sukses selalu dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Amin. Itu dia. Baik, Lina tutup untuk semuanya di obrolan podcast pagi ini. Sahabat Bimauti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. We'll be right back.